Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Jangan cari di perjanjian lama ya. Galatia 1 ayat 6 sampai 10 saya mewakili kita membacanya. Bapak Ibu Saudara boleh simak di Alkitabnya. Perikopnya hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari ke hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pagi hari ini keluarga yang setia kepada firman Tuhan. Keluarga yang setia kepada firman Tuhan. Saudara, saya ingin tanya, mengapa seorang suami, ada suami-suami di sini boleh angkat tangan dulu. Ya, ada lagi? Jangan sangkal ya, kalau sudah jadi suami ya. Ada istri-istri boleh angkat tangannya? Oke. Mengapa suami-suami atau istri-istri begitu sulit untuk setia kepada pasangannya? Saya setia, setiap tikungan ada gitu. Atau setianya dia selingkuh tiada akhir. Mengapa orang yang lagi berpacaran, yang pertama-tama katakan kaulah bulanku, kaulah bintangku. Ada yang lagi kasmaran di sini. Wajahnya biasanya beda tuh. Penuh dengan love-love di wajahnya. Ketika berpacaran itu semua yang indah-indah keluar. Tetapi beberapa waktu berikutnya kenapa ya begitu sulit untuk setia kepada pasangannya? Kenapa anak-anak sekolah pertama masuk sekolah itu begitu menggebu-gebu? Bajunya baru, sepatunya baru, tasnya baru, sekolahnya baru, suasananya baru, senang sekali. Hitungan minggu, hitungan bulan mulai tidak setia sebagai pelajar. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu kenapa ya begitu setia di depan TV, nonton telenovela bisa lebih kurang 3 jam. Ada iklan gak diubah tuh channelnya. Kebelet ke toilet bisa ditahan saudara. Gorengannya gosong demi telenovela. Kenapa ibu-ibu begitu setia? Sebelum jam telenovela belanja antar anak. Pas telenovela HP-nya dinonaktifkan. Artinya tidak mau diganggu. Masak nanti setelah telenovela atau beli yang siap saji.
Kenapa anak-anak bisa main game berjam-jam, matanya nggak kedip-kedip, lupa makan, lupa tidur. Begitu sulitnya orang tua narik anak dari gamenya. Anak begitu setia dengan main game. Atau Bapak Ibu Saudara, mengapa di zaman teknologi yang semakin canggih ini orang begitu setia dengan handphonenya? Sudah setengah jalan sampai dekat kantor, setengah jalan dekat gereja, setengah jalan dekat sekolahnya, mau pulang ke rumah untuk ambil handphone. Kenapa? Kalau Alkitab yang tinggal, no problem. Tapi handphone tinggal di rumah, saudara, separuh jiwaku pergi. Begitu? Ada apa dengan setiap orang di zaman sekarang? Begitu setia untuk hal-hal tertentu, tetapi bisa tidak setia kepada hal-hal yang prinsip. Paulus menyoroti ketidaksetiaan jemaat di Galatia. Ayat yang ke-6 diawali dengan kata, aku heran. Aku heran. Bagaimana mungkin Paulus yang melayani mereka, Paulus yang memperkenalkan Kristus, Paulus yang memperkenalkan keselamatan, Injil yang membebaskan, Injil yang memerdekakan, yang melepaskan dari kutuk dosa. Ketika Paulus pergi, jemaat itu cepat terpikat dengan sesuatu yang baru. Ternyata Paulus mendengar, menyaksikan ada guru-guru palsu masuk, menyusup di dalam perkumpulan orang percaya yang dilayani oleh Paulus. Lalu mereka memperkenalkan Injil lain. Saudara, coba renungkan sejenak. Ada Injil, lalu ada Injil lain. Artinya Injil KW. Kalau Injil bicara soal Kristus, Dia yang mati dan bangkit, Dia yang menebus dari kebinasaan, Dia yang memerdekakan kita dari kutuk dosa, Dia yang menuntaskan kebinasaan kita, Dia tuntaskan di kayu salib. Lalu ada Injil lain. Artinya apa? Yesus yang lain. Yesus plus. Orang-orang guru-guru palsu ajarkan, selain percaya Yesus, ada tambahan lain. Memang Yesus juru selamat, tapi kamu lebih selamat lagi, lebih kudus lagi, lebih suci lagi, lebih layak lagi kalau kamu tambah dengan ini, dan ini. Saudara, itu sangat menyesatkan jemaat di Galatia. Dan Paulus menganggap sangat penting untuk menyampaikan pengajaran yang sebenar-benarnya kepada jemaat. Injil yang diberitakan oleh Paulus, Yesus yang mati dan bangkit, itu harus terus terpatri di dalam pikiran dan hati setiap jemaat Tuhan. Sebelumnya mereka diikat dengan namanya hukum Taurat. Gak boleh ini, gak boleh itu. Jangan ini, jangan itu. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa di dalam Injil semuanya sudah tuntas, tas. Kalau dulu mereka harus sunat baru mereka layak, maka orang non-Yahudi yang mau masuk menjadi orang percaya, mereka katakan kamu harus disunat dulu. Tapi Tuhan Yesus sudah menuntaskan sunat itu. Tidak perlu lagi sunat.
Kalau dulu sunatnya sunat lahiriah, sekarang kamu sunat hati. Bagaimana bisa pemahaman ini diterima oleh jemaat Galatia? Semua pemahaman, konsep-konsep yang sudah bertahun-tahun karatan bagi mereka, itu sudah dikikis oleh Paulus. Tapi Paulus heran, kok bisa? Kamu yang udah terima Yesus, kamu yang sudah terima keselamatan di dalam Kristus melalui anugerah gratis. Saudara, nggak ada seorang pun di dalam dunia yang selamat itu pakai bayar. Hanya ketika kita sudah selamat, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Itu yang butuh perjuangan. Tetapi guru-guru palsu mengajarkan mereka bahwa kamu kalau mau selamat nggak cukup hanya terima Yesus. Kamu harus melakukan ritual-ritual lain supaya kamu layak. Orang Yahudi itu ribet hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau makan itu cuci tangan ulang-ulang. Kita senang juga makan pakai tangan ya, benar ya. Cuci tangannya berapa kali Bapak Ibu? Sebelum sekali, lalu sesudah sekali. Orang Yahudi enggak. Jadi kalau ada makanan, menu makanannya macam-macam, untuk ambil lauk sekali cuci tangan. Mau ambil lagi lauk yang lain, cuci tangan dulu, baru ambil lagi lauk yang lain. Capek deh gitu ya. Laparnya itu udah bolak-balik gak selesai-selesai di meja makan. Karena kita bolak-balik cuci tangan. Saudara ingat waktu orang-orang Farisi mengecam murid-murid Tuhan Yesus. Muridmu gak cuci tangan. Masa sih gak cuci tangan? Cuman gak cuci tangan versi orang Yahudi, maksudnya begitu. Hari Sabat gak boleh ngapa-ngapain. Ada orang jatuh, biarin aja, hari Sabat. Maka Tuhan Yesus kecam mereka, kamu seperti kubur di labur putih. Luarnya kelihatan cantik, tapi dalam penuh dengan tulang belulang, saudara. Tuhan Yesus kecam mereka, kamu orang munafik. Kalau kita ditutup dengan gaya hidup Kristiani yang sepertinya saleh sekali, tetapi sesungguhnya pemahaman kita itu amburadul. Saudara yang terkasih, Paulus katakan di sini, mengapa kamu begitu cepat pindah ke lain hati? Apa yang menyebabkan jemaat di Galatia ini cepat berpaling, Bapak Ibu Saudara? Cepat sekali untuk tidak setia. Waktu Paulus ada, mereka setia. Waktu Paulus pergi, mereka pindah ke lain hati. Pengajaran yang baru yang sepertinya sangat menarik. Saudara, gereja sekarang ini seneng gitu ya, kalau gaya ibadahnya itu gaya diskotik. Bahkan saya dengar dari satu anak remaja yang studi di satu kota di luar Purwakarta, dia bilang, Kak Ika, saya diajak teman saya beribadah, tapi saya nggak sejahtera. Kenapa? Itu ruangannya pertamanya terang, sesudah itu dimatikan lampu-lampu yang gede, lalu tinggal lampu kelap-kelip seperti di diskotik yang berputar itu. Ya, lalu ada DJ-nya gitu. Lalu orang mulai menari-nari, tapi sudah tidak saling kenal lagi yang mana teman saya begitu. Dari awal sampai akhir seperti itu. Kak, itu gereja benar enggak? Saya bilang saya tidak bisa menghakimi. Tapi kalau kamu tidak sejahtera, jangan teruskan. Bukankah kita melihat dulu fenomenanya yang dihadapi Paulus dengan fenomena yang kita hadapi saat ini sebenarnya 11-12. Versinya saja yang berbeda. Saudara lebih ramai di mana? Di mall atau di gereja hari Minggu? Kenapa ya?
Apa kita buat gereja di mall saja, sehingga jemaat berpikir pulang gereja langsung duduk-duduk cantik gitu ya di mall, bisa belanja, bisa foto-foto selfie begitu. Kalau di gereja modelnya seperti ini saja, kurang menyenangkan. Dan Paulus melihat siapa yang salah di sini. Yesus yang salah, Paulus yang salah, atau jemaat yang menerima kebenaran yang salah. Kalau kita mengamati, ada yang miss, ada yang gak sinkron, ada yang gak tepat sasarannya. Ada orang-orang yang datang ke gereja motivasinya lain, saudara. Ada orang datang ke gereja tujuannya lain. Gereja itu ada Injil lain, ibadah plus. Sambil saya ke gereja, sambil cari nasabah, gitu ya. Jadi kalau mau duduk keker dulu, saya mau duduk dekat mana ya, gitu ya. Atau datang ke gereja itu dekat-dekat mau khotbah, supaya jangan kelamaan di gereja. Tapi khotbah adalah waktu yang paling tepat untuk menyamankan jiwa kita. Kita nyanyi di hati, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Begitu ya. Tempat tidur yang paling enak, susah tidur selama ini pakai obat tidur. Ke gereja, waktu khotbah itu tempat, waktu yang paling baik untuk tidur. Begitu ya. Susah tidur, datang ke gereja, motivasinya supaya gampang tidur, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak bisa punya pegangan yang kuat. Tetapi Paulus katakan ayat yang ke-9, terkutuklah dia. Saudara, jangan menganggap ini kata yang gampang, yang sepele. Kata terkutuk ini, anthema dalam bahasa Yunaninya, itu bersifat kekal. Artinya, orang yang mengajarkan Injil lain, orang yang menerima Injil lain, orang yang menghidupi Injil lain, dia ada di bawah kutuk. Kapan? Sekarang dan selamanya. Terkutuk itu artinya apa sih? Terkutuk itu berarti dihukum untuk binasa dan menerima murka Allah. Di mana murka Allah? Neraka. Saudara percaya ada neraka? Bapak Ibu, ada neraka? Ada? Ada. Ada surga enggak Bapak Ibu? Ada. Saudara, kalau neraka tidak nyata, Yesus tidak perlu tersalib. Karena begitu mengerikannya neraka itu, maka Yesus harus datang dan dia harus tersalib. Merampas saudara dan saya dari kebinasaan kekal. Dan tidak ada yang bisa melepaskan kita dari sana, saudara. Terkutuk berarti terpisah dari Allah selama-lamanya. Enak gak terpisah dari pencipta kita selamanya? Waduh, jauh dari handphone setengah jam saja jiwaku itu merana gitu ya. Jangan-jangan. Bagaimana kalau kita terpisah dari pencipta kita selamanya? Masih bisa tidur nyenyak, saudara? Itu cilaka 12 itu. Kalau terpisah dari Allahnya, dari penciptanya selama-lamanya, lalu hidupnya happy. Saudara yang terkasih, baik guru palsu, jemaat yang tidak setia kepada Injil yang sesungguhnya, dikatakan dia tinggal di dalam kutuk. Lalu solusinya apa ya Bapak Ibu Saudara? Saya datang ke gereja, saya D3. Duduk, diam, dengar. Kadang-kadang mari kita buka Alkitab, nanti ada di slide. Mari kita baca Alkitab, baca aja sendiri, begitu ya di hati kita kan?
Tetapi bagaimana kita keluar dari Injil palsu? Nggak ada jalan lain selain kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Merenungkan firman Tuhan itu adalah solusinya. Di mana saya belajar firman? Saat teduh pribadi. Masih ada nggak Bapak Ibu Saudara? Saat teduh pribadi. Tapi jangan teduh sekali. Saking teduhnya pas doa malam, aminnya besok pagi. Gitu ya. Saking teduhnya. Masih ada nggak saat teduhnya? Masih ada nggak renungan pribadi kita bersama dengan Tuhan? Atau sudah mulai bergeser? Bangun pagi langsung ibu-ibu ada trompet di rumah. Bangun, bangun gitu ya. Bapak-bapak bangun pagi langsung otomatis pegang remote TV. Anak-anak bangun pagi langsung apa? Cek handphone. Adakah orang Kristen saat ini di zaman sekarang bangun pagi langsung berjumpa Bapa di sorga? Mau datang dulu kepada Tuhan. Mesbah keluarga masih ada nggak Bapak Ibu Saudara? Bapak-bapak masih menjadi imam nggak di tengah keluarga? Ayo mah, nak kita duduk dulu. Nggak masalah 5 menit, 10 menit kumpul bersama. Kita serahkan hidup keluarga kita kepada Tuhan. Masih ada nggak di zaman sekarang? Masih ditemukan Tuhan nggak di jemaat gereja Kristus Teluk Betung ini? Atau sudah mulai bergeser? Di ibadah-ibadah minggu atau ibadah kategori lainnya, kita masih mencari enggak firman Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita. Saya mau datang ibadah wanita. Saya mau tahu kehendak Tuhan bagi saya sebagai seorang wanita. Saya mau datang di ibadah pria, ibadah pemuda, ibadah remaja, ibadah lansia. Saya mau menemukan kehendak Tuhan di sana. Masihkah Tuhan temukan itu Bapak Ibu Saudara? Atau kita datang store muka. Kita mau bilang saya masih anggota gereja Teluk Betung. Maka saya ada gitu Bapak Ibu Saudara. Relasi pribadi dengan Tuhan. Kita belajar mengimani yang kita percaya. Dan kita percaya yang kita imani. Yang kedua, solusinya adalah menghidupi firman Tuhan. Saya mau katakan omong kosong Bapak Ibu. Omong kosong. Kalau saudara dan saya puluhan tahun menjadi orang Kristen, hafal banyak ayat firman Tuhan, tapi hidupnya tidak diwarnai firman Tuhan. Pilihan hidup hanya 2, diwarnai atau mewarnai. Kalau firman Tuhan mewarnai hati pikiran kita, kita bisa mewarnai dunia dengan kehidupan kita. Amin. Amin gak Bapak Ibu? Amin. Lebih cepat kemana ibu-ibu kalau misalnya punya uang belanja? Mau langsung cepat pisahkan persepuluhan? Atau langsung lihat di mana mall yang diskon 50 plus 20 gitu? Biasanya wanita matanya langsung kunang-kunang gitu ya. Kalau lihat di mall apalagi bannernya gede gitu. Itu diskonnya plus-plus. Datang ke mall sebenarnya tujuannya beli sembako. Pulang-pulang sembakonya nggak ada dibawa. Yang dibawa itu baju, beli 1 gratis 2 gitu ya. Seneng tuh yang begitu-begitu. Tiba buka lemari, loh ini udah ada. Yang itu udah ada gitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita harus diwarnai firman Tuhan. Bagaimana mau diwarnai kalau kita nggak punya waktu dengan Tuhan, saudara? Nggak bisa. Saya pun sebagai hamba Tuhan bisa kejebak
di belantara pelayanan, kata Bapak Pendeta Erastus. Tersesat di belantara pelayanan. Saya hamba Tuhan, melayani Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Pertanyaannya, hei Ika, turun dari mimbar lakukan firman enggak? Ngomongnya kasih, kasih, kasih. Tapi turun dari mimbar tidak punya belas kasihan. Ngomongnya mengampuni, 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 tapi hidup penuh dengan kepahitan. Gimana ini? Antara yang dikatakan dan yang dilakukan gak sinkron, saudara. Ketika kita buat status kita seolah orang Kristen, statusnya yang Kristen, tapi hidupnya ateis, gak kenal Tuhan. Itu namanya ateis praktis. Coba lihat saudara, kalau kita punya media sosial itu ya, statusnya Kristen banget gitu. Tapi hidupnya enggak Kristen. Sekarang saya mau ambil beberapa contoh supaya kita bisa memahami Injil lain itu kayak apa sih. Saudara dan saya percaya keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Boleh lebih keras? Amin. Amin. Kalau enggak amin nanti enggak aman saudara. Ya. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Amin. Tidak ada jalan lain. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara percaya itu? Percaya. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya, saya sering tanya, percaya enggak kalau malam ini Tuhan panggil masuk sorga? Mulai hening cipta dimulai. Saya tanya lagi, percaya enggak keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus? Dia katakan percaya. Percaya kalau Tuhan panggil kamu, kamu pasti masuk sorga? Dia bilang ya terserah Tuhan, yang punya sorga kan Tuhan. Loh. Orang Kristen saya tanya lagi, kalau kamu meninggal, kamu pasti masuk surga? Dia bilang apa? Kayaknya nggak yakin. Kenapa? Saya banyak dosa. Lebih banyak dosa saya daripada lemak saya, gitu ya. Saudara, di surga itu nggak ada timbangan. Ya, ditimbang-timbang antara dosanya dengan kebaikannya. Keselamatan itu anugerah, ya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk. Wahyu 3:20. Pertanyaannya, siapa yang buka pintu hatinya kepada Tuhan? Dan saya menemukan Bapak Ibu Saudara, orang yang gak dapat feel-nya firman Tuhan ini, hidupnya itu gak greget gitu. Karena apa? Semua agama sama. Saudara, kalau konsep kita begitu, itu perlu katekisasi ulang, saudara. Agama di dunia tidak sama. Kalau kita katakan Kristen dan agama ABC itu sama, saudara, datangin hamba Tuhannya. Apa sih bedanya kekristenan dengan agama lain? Kenapa orang Kristen begitu pede katakan hanya di dalam Yesus keselamatan? Saudara temukan di firman Tuhan. Jangan sampai kegeeran gitu ya. Ya katanya begitu, kata pendeta begitu. Lalu kalau kita berdiri di pintu sorga, Tuhan tanya, kenapa aku kasih kamu masuk di sorga? Kita mau jawab apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita katakan bahwa hidup masa depanku dalam tangan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Pertanyaannya, kenapa masih banyak orang Kristen yang hidupnya dalam kekhawatiran? Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi untuk minggu depan udah dipikirin anak Tuhan. Bulan depan udah dipikirin, udah dipusingin. Perlu dipikirin. Hidup itu harus berpikir gitu ya. Harus berusaha. Tapi kalau sampai kita dikuasai oleh masalah, sampai kita gak bisa tersenyum Bapak Ibu. Tegang semuanya saraf-sarafnya ya.
Bagaimana ya bulan depan? Bagaimana ya tahun depan? Tuhan bilang, burung di udara aku pelihara, bunga di padang aku pelihara, terlebih kamu. Mengapa masih khawatir? Kita baca firman tapi nggak hidupi firman, maka firman itu mati. Padahal sesungguhnya firman Tuhan itu hidup. Di mana hidupnya? Ketika kita hidupi, maka firman itu nyata. Kita katakan, benar ya firman Tuhan ya. Kalau kita katakan Tuhan sumber hikmat, kenapa masih banyak orang cari hikmat dunia, Bapak Ibu? Kalau Tuhan sumber pengetahuan, kenapa masih banyak orang yang pergi ke tempat-tempat yang tidak benar? Bapak Ibu Saudara, kalau bola itu bulat, benar ya? Bola bulat. Kalau setengah namanya apa? Bola, betul ya? Setengah bola, bola. Kalau kita ini normal ya. Kalau setengah normal namanya sekali lagi, saudara dan saya normal, benar ya? Kalau setengah normal namanya, yang di atas namanya apa? Paranormal. Setengah normal itu. Banyak nggak yang pergi ke paranormal? Lebih nggak normal siapa? Kenapa? Orang Kristen loh, pulang gereja loh, bawa Alkitab loh, ke paranormal. Saudara, ini ada yang salah ini. Minta kesembuhan, minta rezeki, minta kepintaran kepada paranormal. Saudara dan saya yang sudah normal, diminta supaya kita setengah normal. Berarti firman Tuhan tidak berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Katanya masa depan dalam tangan Tuhan, tapi masih pegang horoskop, perbintangan. Saya mau cek dulu, bintang saya ini kan, bintang apa Bapak Ibu? Masing-masing beda ya. Waduh, ternyata keuangan saya seret. Hidupnya dikuasai oleh ketakutan. Seret nih. Jadilah padamu seperti imanmu, jadilah padamu seperti perkataanmu. Maka Tuhan katakan, renungkan firman siang dan malam, supaya hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, saudara. Saya bersyukur, dulu saya itu paling takut kalau sudah pegang uang kecil gitu. Sekarang puji Tuhan saya merdeka. Punya uang syukur, nggak punya uang syukur gitu. Kalau dulu mau keluar, kalau ditabrak bebek gimana? Keluar dari rumah ditabrak bebek. Hari gini bebek, motor bebek maksudnya, keluar dari rumah. Bagaimana saya nggak ada uang? Ternyata kalau di dalam Tuhan tuh hidupnya nikmat. Kalau ada uang, oke, berarti saya bisa gunakan untuk apa? Kalau nggak ada, ya puji Tuhan, berarti sekarang di rumah saja. Begitu ya. Sekarang tanggal-tanggalnya masih muda atau setengah tua. Jadi hidup kita ditentukan tanggal muda, tanggal tua, saudara. Waduh, sekarang tanggal tua, mukanya mengkerut masuk ke gereja, jangan senyum-senyum. Sekarang lagi tanggal tua gitu. Yang bikin tanggal itu menjadi tua dan muda siapa, saudara? Ini fakta ya. Katanya orang Kristen percaya bahwa orang hidup dan orang mati sudah tidak ada hubungan. Itu kan Lazarus dan orang kaya kan. Gak ada hubungannya. Waktu orang kaya bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus datang ke sini, teteskan air. Karena di sini tempatnya panas sekali. Abraham bilang, dari kami tidak bisa datang ke kamu, dari kamu tidak bisa datang ke kami. Artinya apa? Orang mati sudah punya alamnya sendiri. Orang hidup punya alamnya sendiri. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, orang Kristen takut lewat kuburan.
Walau kuburannya sudah sekarang kan makin hebat ya. Kuburan ber-AC. Wah, hebat kan? Ada bunga, ada ruang tamu. Saya waktu pergi ke tempat pemakaman elite gitu ya. Elit banget. Rumah saya aja nggak se-elit itu. Itu tempat pemakaman loh. Tapi saudara, saya mau tanya, kalau lewat di sana malam-malam berani nggak? Berani? Kalau rame-rame gitu ya. Kenapa masih banyak orang Kristen yang takut gelap? Gelap identik dengan setan. Bukan marga tan ya, tapi hantu. Gundurwo. Kalau gelap itu identik dengan itu. Katanya firman Tuhan bilang kita diberikan kuasa. Iblis takut, iblis gemetar ketika kita sebut nama Yesus. Nah, kita udah sebut nama Yesus ulang-ulang, iblisnya nggak datang, nggak lari-lari. Yang salah di mana, Bapak Ibu Saudara? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Satu kali seorang hamba Tuhan tengking orang yang lagi kerasukan. Orang yang kerasukan bilang, ketawa. Dia bilang, kamu usir saya, di dalam kamu kan temanku juga gitu. Sesama setan jangan saling mendahului. Saudara, artinya apa? Kalau orang Kristen gak ada Kristus dalam hidupnya, jangan usir setan. Setan itu gak diundang datang, apalagi diundang, saudara. Ke babi aja dia masuk kok. Benar gak? Setan itu murahan. Tapi jangan anggap enteng dengan setan. Tapi kalau saudara dan saya punya firman, hidupi firman, saudara gak usir juga, dia udah gemetar. Waktu Tuhan Yesus datang kepada orang yang kerasukan, dia langsung gemetar. Dia katakan, jangan usir aku. Kalau engkau usir aku kepada babi-babi itu. Oh, salah tunjuk ya, babi-babi itu gitu. Artinya apa? Ketika lihat Yesus penuh kemuliaan, setan takut, saudara. Jangan sampai orang Kristen lebih serem hidupnya dari setan gitu. Nggak percaya Tuhan. Firman-Nya nggak diwarnai oleh firman Tuhan. Paulus katakan hari ini, aku heran. Aku heran. Katanya hidup orang percaya itu, suami dan istri itu dipersatukan oleh Tuhan. Tapi faktanya, perhatikan, perceraian di zaman sekarang gak beda orang Kristen dan non-Kristen. Salahnya di mana, Bapak Ibu Saudara? Pernikahan Kristen gak pakai garansi. Ada lecet, ada sompel, boleh dikembalikan masih di bawah 1 tahun. Pernikahan gak bisa dikembalikan. Tapi kenapa orang Kristen bisa bilang sudah tidak cocok? Itu konsep orang non-Kristen. Kalau cocok, itu namanya jeruk makan jeruk. Dari awal laki-laki dan perempuan memang gak cocok, Bapak Ibu. Yang satu pakai logika, yang satu pakai perasaan. Maka kalau laki-laki ditanya, dia bilang apa? Saya pikir gitu ya. Karena memang Tuhan kasih kelebihan di sana. Tapi coba dengan wanita bicara, saya rasa gitu. Nasi yang saya pikir dengan yang saya rasa disatuin tuh dalam pernikahan. Masih bisa nggak kita katakan, Tuhan, Engkau yang persatukan kami sampai kematian yang memisahkan. Jadi kalau sekarang Tuhan berdiri di sini, lihat masing-masing pribadi kita, lihat keluarga lepas keluarga. Jangan sampai Tuhan bilang, aku heran. Aku heran. Kenapa? Aku sudah berikan firman Tuhan ini untuk kamu hidup selama di dalam dunia. Ini firman Tuhan paling lengkap, Bapak Ibu Saudara. Dan ini cukup untuk kita hidup di dunia. Ini modal kita, makanan kita. Sampai kita menutup mata, ini cukup bagi kita. Mau bicara soal apapun ini, menjawab. Firman Tuhan jawaban. Siapa bilang orang yang jomblo gak bisa baca firman Tuhan lalu terhibur? Mana para jomblo?
Single-single, masih percaya nggak jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan hansip? Masih percaya? Yakini itu, jangan sampai, waduh, saya standarnya nikah usia sekian, waduh ini sudah usianya udah net ini, bagaimana caranya? Jodohkan saja gitu ya, masuk biro jodoh. Lalu sesudah itu siapa saja deh, yang tidak seiman juga boleh. Saya menemukan jemaat yang pindah KTP-nya. Saya bilang sebenarnya agamanya apa? Saya Kristen, Yesus tetap di hati, tapi di KTP-nya bukan lagi Kristen. Kenapa? Waktu menikah, saya rasa yang cocok itu dia gitu. Nah sekarang kita digilas Bapak Ibu Saudara, antara kebenaran firman Tuhan yang dari dulu, sekarang dan selamanya sama, dengan perkembangan zaman yang terus berubah-ubah. Masihkah Tuhan menemukan kita setia memegang dan menghidupi firman Tuhan? Saudara, saya ingin tekankan, hanya orang yang mau belajar firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, dia bisa kuat, dia bisa tahan sampai dia menutup mata. Kalau orang-orang yang tua katakan, saya tua sampai ubanan, Tuhan katakan, Yesus menggendong aku. Artinya apa? Ketika di ambang batas kemampuan, Tuhan ambil alih. Tuhan memberikan kemampuan khusus bagi para lansia. Jadi jangan khawatir. Dulu waktu muda anak-anak dekat, setelah tua anak-anak pergi. Saya dititip di panti jompo. Saya datang ke gereja sudah 3 kakinya, 2 kaki plus tongkat gitu. Tapi masih bersyukur nggak opa oma? Amin. Amin ya. Opa oma masih semangat. Karena apa? Saya yakin bahwa hidup dan matiku dalam tangan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita terus percaya bahwa firman Tuhan ini adalah panduan kita hidup. Kita hidupi setiap hari. Maka apapun yang terjadi, kita bisa tetap setia sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Amin.